Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir baik secara offline di sini dan online. Apa peserta Zoom bisa mendengar suara? Recording in progress. Halo? Terdengar Pak, terdengar. Oh ya, baik. Ya, diskusi hari ini kita coba membahas atau melihat fenomena transportasi di kota kita, kota yang berkembang, yang mungkin fokusnya masih fisik, piramida. Jadi terkesan agak transportasinya kurang lancar gitu. Ya, di tengah-tengah kita ya kali ini adalah pemateri kita. Yang pertama Bapak Gapar Ragatupa, seorang akademisi arsitektur di UNHAS. Beliau akan menjelaskan tentang sprawl di kosmet. Dan pemateri kedua Bapak Windra, beliau dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke. Selanjutnya mari kita melangkah ke materi pertama ya, dari Bapak Gapar Ragatupa. Oke. Sebelumnya suara saya kedengaran? Terdengar Pak. Oh iya baik. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Nalar Ruang ini. Diskusi Nalar Ruang ini sudah beberapa kali Ya, diskusi ini sudah. Ya oke baik, kami diminta untuk mengisi atau yang sebenarnya sharing atau mungkin tepatnya memantik diskusi mengenai tema diskusi kita hari ini mengenai urban sprawl. Ya tadi sudah disinggung bahwa ya kenapa tema ini diangkat karena memang urban sprawl ini ya ujung-ujungnya adalah melahirkan masalah yang mungkin sehari-hari kita rasakan bersama tiap hari, yaitu kemacetan. Mungkin di sini saya bersama Pak Windra. Soalnya Pak Windra hari ini temanya lebih ke transportasi. Saya membuka mengenai, mungkin membahas awal mengenai apa itu urban sprawl dan dikaitkan dengan bagaimana fenomena urban sprawl di Kota Ruang itu di Makassar seperti apa. Oke, ini ada beberapa definisi dari urban sprawl sendiri. Yang pertama itu urban sprawl itu merupakan fenomena perluasan wilayah perkotaan. Memang banyak pandangan yang mengatakan bahwa urban sprawl ini suatu keniscayaan bahwa ya urban sprawl ini tidak bisa tidak bisa kita tahan karena memang wilayah tetap, tapi jumlah orang itu makin hari makin banyak. Tentunya konsekuensinya juga seluruh kebutuhannya juga makin banyak. Ya, tidak terkecuali juga tuntutan untuk kebutuhan akan transportasi ini. Kita lihat dari definisi pertama ini, perluasan wilayah perkotaan yang tidak proporsional ke lahan yang belum berkembang. Ya, tentunya logikanya ada perkembangan itu pasti akan mengekspansi ruang-ruang yang kosong yang belum terbangun sebelumnya. Tentunya di situ akan masuk. Kemudian perkembangan ini yang definisi begini bisa digabung rapat. kepadatan rendah ini tersebar tanpa perencanaan ini tuh pembangunan pabrik yang skalanya besar atau pembangunan yang sistematis atau terencana. Artinya perkembangannya itu berkembang begitu saja tanpa ada perencanaan yang matang. Makanya di sini dikatakan bahwa tanpa ada perencanaan ruang publik termasuk juga fasilitas publik di dalamnya. Kemudian yang terakhir di sini tersebarnya pembangunan baru di lahan terpencil dipisahkan dari kawasan lain oleh lahan kosong. Artinya ada antara kota
kota yang semulanya sudah berkembang dengan wilayah yang mengalami urban sprawl itu ada. Dari tiga definisi ini mungkin kita bisa sederhanakan bahwa urban sprawl itu terjadinya di pinggiran, di wilayah-wilayah pinggiran. Jadi ada kota inti, kemudian yang melebar, yang kemudian yang itulah yang urban sprawl tadi. Kemudian kalau tapi kalau dalam konteks Indonesia, urban sprawl itu sebenarnya lebih pada perencanaan yang sporadis, tidak terkontrol, atau bahasa sederhananya di luar dari perencanaan. Makanya seperti definisi yang kedua tadi, bahwa urban sprawl itu adalah tidak ada ruang publiknya, tidak ada sarana prasarananya, pokoknya berkembang begitu saja. Yang mungkin bisa mungkin kita amati di wilayah-wilayah pinggiran berkembangnya seperti apa, fasilitasnya juga, kenapa fasilitasnya juga seperti apa. Dan memang ini ya bisa dikatakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Next. Ini karakteristik urban sprawl itu yang pertama itu ini single use zoning. Maksudnya adalah penggunaan lahan yang dominan hanya didominasi oleh penggunaan satu fungsi saja. Kalau kasus Indonesia, ya apalagi Makassar, umumnya adalah wilayah permukiman. Kemudian ya karena ini wilayah tadi di depan sudah saya katakan bahwa perkembangannya ini terjadi di wilayah-wilayah pinggiran, tentunya urban sprawl itu ya perkembangan yang dengan kepadatan yang rendah, sprawl seperti itu, tersebar seperti itu. Kemudian ini di satu sisi ya kepadatan rendah ini mungkin baik, tetapi ada juga istilahnya tidak untungnya itu adalah kalau misalnya dengan kepadatan rendah ini efisiensi dalam menyiapkan infrastruktur itu lebih sulit mungkin kita capai. Sederhananya seperti misalnya orang yang misalnya dalam 1000, misalnya dalam 10 hektar misalnya, persebarannya orang itu tersebar terpencar. Akhirnya untuk misalnya kita mau membuat infrastruktur itu ini akan susah. Ya susahnya di mana? Sebenarnya tidak susah. Kalau kita bangun, susahnya adalah untuk melayani semua orang. Karena kalau kita bicara perencanaan sarana prasarana, ada dua yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu jumlah penduduk dan juga radius pelayanan. Kalau kita tarik lagi lebih dalam bahwa perencanaan kota itu ya sebenarnya untuk ini efisiensi ini untuk mencapai efisiensi ruang dalam artian pergerakan itu sebisa mungkin sebenarnya rencana tata ruang itu meminimalkan pergerakan orang untuk mendapatkan layanan itu. Pergerakannya ini dia tidak jauh ya, dia harus ada kaitannya dengan yang ketiga ini ya, komunitas atau masyarakat yang ini bergantung dengan kendaraan. Selalu ini bergantung dengan dengan mobilitasnya itu harus selalu menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi misalnya di Indonesia angkutan umum kita, angkutan massal kita belum begitu baik. Kalau di Jakarta mungkin sudah bisa dikatakan cukup baik, tapi kalau di Makassar mungkin ya belum begitu baik. Ya mungkin tapi ya kalau kita bicara itu mungkin ya ada banyak faktor. Kemudian yang keempat ini ya karakteristik urban sprawl itu ya tentunya ya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana. Ini mungkin bisa kita ambil contoh misalnya di Makassar atau wilayah di sekitar Makassar, misalnya di daerah-daerah ini di daerah-daerah pinggiran atau daerah-daerah perkembangan baru Kota Makassar yang umumnya berada di pinggiran kota.
Bisa mungkin kita amati di wilayah apa di Moncoloi, di belakang BTP sana, kemudian di Barongbong, kemudian bisa juga kita ambil di daerah Samata, Petalasan sana. Bisa kita lihat bagaimana ini, apa makin hari yang awalnya tadi apa ya daerah yang tidak begitu ramai kemudian menjadi ramai. Ini dalam konteks transportasi. Ini ya mungkin kalau perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana ini menarik juga. Walaupun mungkin sebenarnya kalau di Indonesia itu mungkin sudah ada rencana tata ruang, tapi kalau kita berkaca lagi dari apa mungkin yang perlu kita kritisi juga apakah misalnya rencana tata ruang itu sudah memperhitungkan bagaimana ini beban dari infrastruktur yang akan direncanakan itu. Apakah misalnya kita ambil contoh jaringan jalan, misalnya tadi kita ambil kasus Moncoloi, misalnya Barongbong dan lain sebagainya di daerah pinggiran Makassar misalnya, di sana di dalam rencana tata ruang itu sudah dialokasikan sebagai daerah permukiman. Tapi kalau kita misalnya itu kalau kita lihat dari rencana tata ruangnya. Oke, mungkin di sini ada teman-teman yang latar belakangnya mungkin bukan orang PWK. Kalau kita bicara rencana tata ruang itu ada dua hal yang direncanakan. Yang pertama itu land use-nya atau rencana fungsi ruangnya, dan yang kedua itu adalah rencana ini jaringannya, termasuk rencana jaringan jalannya. Mungkin bisa jadi rencana tata ruang sudah oke, tetapi rencana jaringan prasarana itu mungkin yang belum ini. Ya, kita ambil contoh tadi Moncoloi misalnya, mungkin orang yang pernah yang tinggal di sana atau misalnya yang sering atau pernah berlalu lalang di sana, apalagi misalnya di jam-jam puncak, di jam orang berangkat kerja dan orang di jam-jam pulang kerja, mungkin kita bisa amati mulai terjadi terjadi kemacetan ya. Kalau kita lihat ya jalan sebelum misalnya 10 tahun yang lalu misalnya dengan yang sekarang, mungkin ya lebar jalannya mungkin ya hampir sama mungkin. Hampir sama ya. Jadi ya ada penambahan fungsi ruang di sana. Permukiman, kita tahu permukiman itu ya lumayan juga ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan di suatu jalan. Nah, kita lihat misalnya tadi jalan ya makin lama makin banyak orang tinggal di sana karena sudah diplot sebagai kawasan permukiman, tetapi tadi jalannya itu tadi misalnya tidak ada penambahan kapasitas jalan misalnya, atau ini pembukaan rute jalan baru misalnya, tentunya pasti bakalan menyebabkan kemacetan seperti itu. Karena tadi kapasitas jalan dengan volume kendaraan itu tidak berkesesuaian, karena mungkin ya bisa jadi tadi karena perencanaan itu ya entah perencanaannya belum atau implementasi, misalnya jalannya harusnya lebar sekian atau bisa ada pembukaan jalan baru, tetapi implementasinya belum bisa dilakukan. Karena memang kalau kita bicara juga pembangunan infrastruktur, memang sekarang ini terkendala dengan isu kepemilikan lahan. Memang ya direncanakan dan sudah seperti itu, tapi ketika kita mau implementasinya, ketika kita mau membangun ya ada tadi benturan seperti benturan kepemilikan lahan. Orang yang mungkin ini kita kan bisa ambil contoh beberapa pembangunan infrastruktur di Makassar dan sekitarnya karena masalah lahan tidak bisa diimplementasikan seperti itu mungkin. Ya, dan lain sebagainya mengenai poin perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Mungkin next. Ini dampak urban sprawl sendiri. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ini lahan produktif semakin berkurang. Ya, kita lihat ya memang ya pada umumnya di daerah pinggiran itu, apalagi di Makassar ini, di daerah yang yang subur, ya tentunya ya pembangunan itu pasti mengisi ruang-ruang pertanian. Ya alih fungsi pertanian ya
cukup masif terjadi di Makassar dan sekitarnya. Saya tidak begitu tahu persis bagaimana laju perubahan lahan kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun di Makassar maupun sekitar, tetapi mungkin secara kasat mata bisa kita lihat cukup signifikan. Oke, kemudian ini ya tentunya menyebabkan perubahan bentuk kota atau morfologi kota yang tidak teratur. Ini mungkin kita kembali lagi, mungkin kita kaitkan dengan rencana tata ruang. Kalau kita dalam pemanfaatan rencana tata ruang itu ada dua sebenarnya yang kita perhatikan. Yang pertama mungkin kalau misalnya teman-teman pernah melihat peta RT RW Kota Makassar ataupun peta RDTR misalnya, di situ kan sudah ada rencana di sini permukiman, di sini industri dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat di sini kawasan-kawasan yang perumahan, industri, misalnya perdagangan dan lain sebagainya. Itu kalau kita memanfaatkan itu cara kita melihat rencana tata ruang ketika kita mau melakukan pemanfaatan ruang. Yang kedua selain kita melihat peta rencana tata ruang atau rencana pola ruang itu atau rencana land use itu, yang kedua kita melihat lagi ada namanya peraturan zonasi. Peraturan zonasi itu ruang fleksibel atau ruang yang masih memungkinkan terjadinya fleksibilitas dalam pemanfaatan ruang setelah rencana tata ruang itu ditetapkan. Misalnya fleksibilitas ini misalnya seperti ini. Misalnya di kawasan industri misalnya, kawasan peruntukan industri misalnya, apakah permukiman bisa dilakukan? Bisa saja, karena dia tergantung bagaimana ini peraturan zonasinya. Tetapi biasanya masih dimungkinkan fungsi-fungsi lain dibuat atau dilakukan pada rencana pola ruang tertentu misalnya tadi industri, apakah permukiman masih bisa saja, tetapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Di zona pertanian apakah bisa saja, tapi itu tadi dengan batasan tertentunya, apakah luasannya, apakah atau misalnya KDB KLB-nya, koefisien dasar bangunannya atau koefisien lantai bangunannya. Tapi masalahnya untuk cara pemanfaatan rumah yang kedua ini, karena mungkin luasannya kan kalau seperti ini kita tidak tahu berapa luasan fungsi lain yang bisa berkembang di sini. Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ini kemacetan, tentunya karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, misalnya tadi ada rencana permukiman yang kalau kita ambil contoh tadi Moncongwe kan hampir semua di sana permukiman atau lahan-lahan yang direncanakan sebagai kawasan permukiman itu cukup signifikan, dan tentunya kalau misalnya tidak dibarengi dengan tadi misalnya ada rute baru, ada jalan baru misalnya, atau misalnya penambahan kapasitas jalan misalnya, kemungkinan pasti bakalan terjadi kemacetan. Kemudian di sini saya terus dan lain-lain, karena memang ada beberapa juga yang mengatakan, di beberapa referensi mengatakan bahwa pembangunan di sprawl itu, ini untuk kasus di negara lain, di Indonesia belum dapat referensinya, tapi bisa saja terjadi seperti ini. Terjadi juga segregasi sosial. Karena kalau misalnya kita lihat di Makassar kan, pembangunan perumahan tadi kan biasanya kan yang menempati perumahan itu kan ini kalangan menengah, dan biasanya orang dari
orang dari Makassar, orang yang tinggal di Makassar sebelumnya kemudian menghuni di situ. Apalagi misalnya bentuknya gate community yang perumahan yang hanya satu pintu itu, ya tentunya ya tidak ada interaksi sosial dengan orang lain. Ya makanya tadi ya ada kemungkinan akan bisa saja terjadi segregasi sosial seperti itu. Ada pemilahan mungkin ya dalam hal segregasinya dalam hal kelas-kelas ekonomi masyarakat. Oke. Ini mungkin sekedar ilustrasi dari bagaimana perubahan lahan di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat ada perkembangan yang cukup banyak. Ya, mungkin kalau kita misalnya bandingkan dengan tahun 2010 mungkin sangat signifikan misalnya dengan perubahannya. Ya, mungkin kalau misalnya dulu kita sering ke mana Tanjung Bayam. Tanjung Bayam ya dulu pintu masuknya itu masih hamparan sawah atau di situ atau tambak. Atau sekarang kan sudah pintu masuknya sudah berubah semua menjadi permukiman semua. Ya, mungkin kalau orang mungkin yang sudah lama tidak ke sana mungkin cukup ini betul-betul merasakan perubahan yang signifikan. Nah, ini mungkin ya perubahan lain. Next lagi. Ini ya di Untia ini. Next lagi. Ini ya mungkin ini kita bisa lihat bagaimana ilustrasi dari ya perkembangan Kota Makassar. Ya tentunya ya sprawl itu yang awalnya tadi bayangkan kalau misalnya tadi pinggiran itu yang 1918 kan pusat kotanya masih kecil. Bayangkan kalau misalnya pinggiran sekitarnya itu kita tidak rencanakan, ya tentunya akan terjadi urban sprawl seperti itu. Dan bisa jadi ya kemacetan hari ini yang kita rasakan di Makassar ya karena pola seperti ini ya. Apa yang menjadi inti kota misalnya hari ini saja ya pasti dulu itu sprawl juga. Ya bagian terjadi fenomena urban sprawl seperti itu. Ya makin lama makin banyak tentunya ya bisa jadi ya apa yang kita rasakan ya salah satunya kemacetan di Makassar hari ini ya kemungkinan ya mungkin hampir pasti mungkin makin gejalanya makin parah dan tentunya ya sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari di Kota Makassar ini. Mungkin itu dari saya mungkin sedikit mengenai urban sprawl dan bagaimana fenomena itu terjadi di Kota Makassar. Lebih banyak berdiskusi mungkin. Ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Anda. Ya, itulah tadi paparan dari tentang sprawl ya. So, kita langsung melangkah ke materi kedua saja ya, karena ini materinya sering berhubungan. Jadi kita ke kedua. Dan Bapak Windra. Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran teman-teman. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diizinkan untuk berbagi atau bercerita sedikit tentang fenomena yang kita rasakan ya, bukan hanya saya tapi hampir semua masyarakat rasakan hari ini gitu. Nah, tadi sudah disampaikan atau dilakukan pengantar oleh Kakak Gafar tadi bagaimana urban sprawl itu menjadi salah satu masalah yang hampir terjadi di seluruh kota-kota besar kita di Indonesia, bahkan di kota-kota yang lain di seluruh dunia. Ya, nah, yang saya ingin poinnya saya di sini adalah kita kemudian ingin melihat
bagaimana dampak dari urban sprawl itu terhadap urban transport. Ya, karena persoalan-persoalan transportasi yang kemudian kita hadapi saat ini, yang kita rasakan setiap hari pada saat kita keluar dari rumah, kemudian baik itu pagi kemudian sore hari, itu adalah dampak dari urban sprawl yang terjadi saat ini. Jadi saya ingin tekankan bahwa persoalan transportasi perkotaan itu adalah dampak dari apa yang kita sebut sebagai urban sprawl, ya, yang dijelaskan oleh tadi Kakak Gafar. Nah, next. Urban sprawl tadi sudah dijelaskan bahwa suatu kondisi yang perencanaan atau perkembangan kota itu yang low density, ya, kepadatannya yang sangat-sangat rendah, kemudian penyebarannya yang tidak terencana, ya, kemudian tidak sistematis, yang menyasar pada daerah atau wilayah yang skalanya luas gitu. Nah, ini kemudian yang menyebabkan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Prinsip dari transportasi sebenarnya teman-teman bahwa transportasi itu adalah suatu fenomena di mana kita melakukan pergerakan karena ingin memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur, itu adalah dalam rangka bagaimana kita memenuhi kebutuhannya kita. Ya, paling sederhana ketika kita mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke nongkrong, ya, sama teman-teman, mau mungkin kunjungan dengan pacar atau mantan, itu adalah proses memenuhi kebutuhan. Nah, ketika kita mau memenuhi kebutuhan kita, yang pertama kita lakukan adalah proses bertransportasi atau berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Persoalannya kemudian adalah ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita, ya, kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi ketika kita bergerak jauh. Ya. Ketika kita bergerak jauh. Kenapa kita harus bergerak jauh? Karena yang akan kita tuju itu jauh-jauh. Misalnya tadi dijelaskan Kakak Gafar bahwa ketika saya tinggal di Samata, saya harus ke Panakukang untuk pergi mall, ya, saya harus ke Losari untuk berlibur, saya harus ke daerah daerah pusat kota untuk memenuhi kebutuhan saya bekerja, saya harus ke Taman Ria untuk kampus dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang kemudian mengharuskan kita melakukan proses perpindahan dan menggunakan moda transportasi. Ya, apa dampaknya? Lanjutkan. Salah satu dampaknya adalah ini. Dampaknya adalah kecelakaan lalu lintas. Kalau kita berbicara urban transport, masalah yang sering kita hadapi adalah kecelakaan lalu lintas, teman-teman. Dan ternyata data tahun 2010 penyebab kematian terbesar ketiga itu adalah kecelakaan di jalan. Ya, itu tahun 2010. Nah, rata-rata kematian setiap hari itu karena kecelakaan ada 84 orang kalau kita rata-ratakan. Artinya setiap jam ada 3 sampai 4 orang yang meninggal di jalan raya. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri karena kita harus bergerak. Kita harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan kita, sementara kita memenuhi kebutuhan kita itu harus bergerak jauh. Ya. Sebenarnya kita harapkan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita di sekitar kita bisa penuhi. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya, ini salah satu contoh. Lanjut ke Nah, kemudian ini contoh yang lain, ya, bagaimana rendahnya kita punya kondisi jalan dari aspek teknis, ya, 31,9% jalan kita itu rusak, ya, kemudian menyebabkan kemacetan dan lain-lain.
Ini gambaran yang sering kita hadapi, yang kita lihat secara kasat mata. Lanjut. Nah, belum lagi kalau kita berbicara angkot, ya kadang angkot itu seenaknya belok kiri, seenaknya belok kanan. Sama dengan ibu-ibu biasa kalau naik motor, yang mau belok kanan, sennya ke kiri gitu ya. Itu yang sering terjadi kita lihat. Artinya dari ini persoalan non teknis sebenarnya. Kalau tadi persoalan jalan itu persoalan teknis, tapi ini lebih persoalan bagaimana persoalan non teknis yang sering kita lakukan, ya. Apa istilahnya ya? Habit kita dalam berkendara. Jadi itu habit sebenarnya. Nah, saya sering lihat kalau pagi-pagi, tentu teman-teman lihat juga. Kalau pagi-pagi itu ada orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah, yang naik motor, orang tuanya atau bapaknya pakai helm, anaknya tidak pakai helm. Itu habit. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita mengantar ke sekolah, kita safety, anak kita tidak safety, padahal mereka masih kecil gitu. Ya, sekali lagi itu habit. Itu yang terjadi di kita, yang kadang kita merasa wah tidak masalah. Bukan hal yang menjadi suatu persoalan penting, tapi dari segi keselamatan itu menjadi sangat-sangat penting. Oke. Nah, ini gambaran lagi ya kondisi angkutan jalan kita. Ya, gambar yang sebelah kiri itu truk kontainer ya, yang tidak ada bannya satu, bannya sebelah. Ya, bisa kita bayangkan kalau kontainer itu yang kapasitasnya 20 sampai 40 ton itu jatuh ya, dan menimpa pengendara jalan yang lain, itu bisa mati, langsung mati itu ya. Artinya memang dari segi pengawasan itu kita bermasalah ya. Nah, lanjutnya. Belum lagi kita berbicara bagaimana dampak lingkungannya. Kita mungkin tidak terlalu memperhatikan, tapi kalau teman-teman baca atau lihat berita 1 bulan yang lalu, di Jakarta itu dianjurkan untuk work from home karena kondisi lingkungan, kondisi udara di sana, kondisi udaranya sangat memprihatinkan. Dan ternyata penyebab pencemaran udara terbesar di kota-kota besar itu adalah dari asap knalpot, baik itu mobil dan motor yang kita pakai setiap hari. Ya. Dampaknya kanker, dampaknya asma, saluran pernafasan akut atau ISPA, ya. Kemudian melemahkan sistem imun dan segala macam. Ya. Yang paling miris, yang paling banyak mengalami penyakit-penyakit ini adalah orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Yang paling miris. Ya, yang bahkan mungkin tidak punya mobil, ya, yang bahkan yang tidak punya kendaraan. Ya. Kita mungkin yang punya mobil, kalau kita naik mobil kan nyalakan mobil, kasih naik kaca, ya, kasih nyala AC. Ya, jadi gas buang yang kita buang melalui asap knalpot itu kita tidak pernah hirup. Yang menghirup itu saudara-saudara kita yang naik motor atau saudara-saudara kita yang tidak punya kendaraan sama sekali. Ya, itu fenomena. Untung baik kalau mereka punya BPJS. Jadi ketika ke pelayanan kesehatan masih gratis. Tapi kalau tidak punya BPJS, sakit lagi. Ya, betapa solimnya kita. Ya. Betul. Nah, lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Prinsip dasar keseimbangan dalam persoalan urban transport itu menjadi sangat penting. Di mana demand itu harus sesuai dengan supply-nya atau seimbang.
atau kalau kita berbicara demand itu adalah volume lalu lintas yang melewati suatu jalan, sedangkan supply-nya itu adalah kapasitas jalan yang akan dilewati. Harusnya seperti ini, seimbang, idealnya secara teoritis. Ya, sama dengan kita di permainan TK itu ada permainan TK jungkit kalau tidak salah namanya, itu harus seimbang. Ya. Tapi permasalahannya fakta yang terjadi di lapangan itu tidak seimbang, di mana demand-nya lebih besar dibanding supply-nya. Jumlah kendaraan yang mau lewat di suatu jalan ternyata lebih besar daripada kapasitas jalannya, dan ini yang kita hadapi. Ya, salah satu penyebab kenapa demand-nya lebih besar adalah urban sprawl, teman-teman. Yang tadi kita bahas di depan, yang tadi Kakak Gafar jelaskan, bahwa ketika kita harus memenuhi kebutuhan kita harus bergerak jauh. Teman-teman yang ada di Moncongloe, yang ada di Samata, yang ada di Warombong, ketika bekerja, dia harus bepergian jauh ke pusat kota. Ya. Melewati jalan yang sama di waktu yang sama. Persoalannya itu, seandainya dia melewati jalan yang sama di waktu yang berbeda, tidak masalah. Tapi ketika lewat jalan yang sama di waktu yang sama, otomatis demand-nya lebih besar dibanding supply-nya. Yang kantor harus bergiliran. Ya. Kalau teman-teman lihat data volume lalu lintas itu yang paling tinggi pagi, sore. Ya. Karena orang ke kantor, orang pulang dari kantor. Demand di situ sangat tinggi. Potensi terjadi masalah di situ yang paling besar. Nah, kemudian muncul dalam benak kita, apa yang harus dilakukan? Apakah masalah ini harus kita lakukan, kita rasakan setiap hari? Mau diapakan kota kita, mau diapakan kalau kita berbicara Makassar, mau diapakan ini Makassar? Ya. Apakah kita akan menghadapi persoalan yang sama yang kemudian dihadapi juga oleh anak dan cucu kita? Ya, kalau Kak Kastur bilang cukup kita yang merasakan, jangan anak dan cucu kita juga merasakan hal yang sama. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu minimal ada dua alternatif. Yang pertama, kita harus memperbesar supply-nya supaya balon C1 itu bisa sama dengan balon yang warna merah, demand-nya, supaya dia seimbang kembali. Persoalannya kalau kita bangun jalannya, kita terhadapkan pada persoalan biaya dan pembebasan lahan. Apalagi di kota-kota besar. Mungkin kita punya biaya, pemerintah ya mungkin bisa pinjamlah dari Cina atau dari mana gitu ya. Tapi persoalan lahan menjadi persoalan yang paling sulit. Hampir semua persoalan pembangunan infrastruktur, apakah itu infrastruktur transportasi, infrastruktur telekomunikasi dan segala macam itu barang, itu diperhadapkan pada persoalan lahan. Dan sekali lagi itu bukan persoalan teknis, persoalan non teknis. Kita orang-orang teknik itu, orang engineer itu selalu mendekati persoalan dengan ilmu engineeringnya kita. Kalau persoalan ilmu keteknikan bukan gampang, tapi hampir banyak yang kita punya diperhadapkan pada teknologi yang kondisi sekarang sudah semakin gampang. Ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah social engineeringnya yang kurang. Ya. Kita tidak pernah bersama-sama kawan-kawan dari sosiologi, dari antropologi, dari teman-teman dari hukum, ya teman-teman dari apa lagi? Dari politik barangkali, untuk melihat gambaran masalah urban transport yang kita hadapi sekarang. Kita selalu berpikir ini gampang diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas, dengan pendekatan keteknikan.
Itu yang kita hadapi. Nah, kemudian alternatif kedua, kalau kondisinya seperti ini, yang kita lakukan adalah mengecilkan demandnya, teman-teman. Yang warna merah itu kalau kita anggap itu balon, kita tusuk anginnya keluar, balonnya mengecil sehingga dia seimbang lagi. Ya. Supaya seimbang. Nah, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman transport planner. Bukan lebih gampang, tapi lebih agak tidak terlalu sulit gitu. Ya, bagaimana kita merekayasa supaya jalan yang sama-sama orang lewat pada waktu yang sama itu bisa kita reduksi, gitu, bisa kita kurangi. Makanya kalau teman-teman dengar mungkin ada kebijakan 3-in-1, ada kebijakan apa lagi? Ganjil genap di satu daerah pada jam tertentu, mobil-mobil truk itu ukuran MST 10 ton ke atas tidak boleh lewat di jalan Petarani misalnya. Itu salah satu bentuk rekayasanya, rekayasa engineeringnya, kayak manajemen lalu lintasnya. Nah, masih terbayang kalau tidak salah, kalau teman-teman ingat dulu kebijakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, yang menjadi polemik, yang dia mengharuskan anak sekolah itu masuk jam 5 subuh kalau tidak salah. Nah, itu dalam rangka supaya ketika orang bergerak itu tidak berada pada lokasi dan waktu yang sama. Tapi sayangnya kan kasihan juga kalau anak kecil SD, SMP bangun jam 4 subuh kemudian masuk ke sekolah jam 5 subuh. Katanya seperti di ospek dulu, kuliah gitu. Kenapa bukan bapaknya ya? Betul, kenapa bukan bapaknya yang duluan? Saya tidak ada yang ngantar kalau bapaknya duluan. Nah, ini gambarannya secara teoritis, teman-teman. Ya, lanjut ke Pastor. Nah, permasalahan lalu lintas yang kita hadapi itu sebenarnya lebih banyak faktor internal dan eksternalnya. Kalau terkait dengan faktor eksternal itu ada poin di situ, intensitas penggunaan lahan. Itu yang ada kaitannya dengan urban sprawl yang kita bahas hari ini. Ya, kalau persoalan manusia kendaraan itu saya kira kita sama-sama paham. Tapi persoalan bagaimana mengatur intensitas penggunaan lahan itu supaya orang tidak menuju suatu lokasi yang sama pada waktu yang sama itu menjadi sangat penting. Ya. Situasi tadi yang demand-demandnya lebih besar daripada supply-nya itu menimbulkan kondisi permasalahan. Tadi sudah disampaikan tadi Kakak Gafar, salah satunya kemacetan, kesemrautan, kecelakaan yang tadi 3-4 orang per jam, ya. Kemudian meningkatnya biaya angkut, pemborosan BBM. Mungkin kita tidak terlalu lihat ya, kalau kita naik kendaraan itu melihat apa namanya, bukan speedometer yang bensinnya itu, sini namanya. Kalau kita setiap hari melewati jalan-jalan yang macet, kita pasti sadar bahwa BBM saya cepat habis. Ya, itu karena faktor kemacetan. Ya. Belum lagi kita berbicara waktu di perjalanan, yang harusnya kita ke kantor 30 menit, akhirnya kita sampai 1 jam atau bahkan 1,5 jam. Ya. Kemudian kita jadi berhadapkan pada persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tadi persoalan kesehatan masyarakat itu penyakit-penyakit itu dari karena gas buang. Kemudian yang paling banyak dirasakan oleh penduduk atau masyarakat di kota-kota besar itu adalah faktor stres karena terlalu lama di jalan. Ya, kalau teman-teman tanya, kalau ada kawan saudaranya atau temannya di Jakarta yang setiap hari melakukan komuter, ya pasti faktor stres itu menjadi sangat penting.
Karena biasanya orang-orang yang tinggal dari Bogor, dari Depok, Tangerang, Bekasi, dia ke Jakarta kerja itu bangunnya jam 5 subuh. Dia berangkat setengah 6 atau biasanya jam 5 subuh ketika anaknya belum bangun gitu. Ya, dia pulang dari kantor jam 5 sampai di rumahnya jam 10 malam, anaknya sudah tidur. Jadi dalam satu minggu ya dia 5 hari itu dia tidak ketemu anaknya, ya, tidak berinteraksi dengan anaknya. Belum lagi persoalan stres karena terlalu lama di jalan dan segala macam. Ya, di kantornya dia dimarahi sama bosnya, ya, dia stres. Kemudian pulang di jalan dia macet-macetan, akhirnya dia stres. Sampai di rumah dapat marah lagi dari istri, ya, akhirnya dia tambah stres. Ya, syukur-syukur kita di Makassar ini tidak terlalu stres karena istri kita di rumah tidak terlalu suka marah gitu. Kalau di Jakarta, waduh, istri-istrinya suka marah, jadi tingkat stresnya menjadi tinggi. Banyak, makanya katanya banyak yang cerai di Jakarta itu. Bagus jadi itu, urban sprawl dan Itu kita tidak pernah tahu bahwa persoalan urban sprawl menyebabkan orang cerai gitu kan? bisa saja, iya. Bisa saja. Jadi teman-teman perencana atau yang menyusun tata ruang itu punya dosa dosa yang besar sebenarnya dalam proses seperti ini. Ya. Nah, belum lagi kita berbicara bagaimana kerugian publik yang harus kita tanggung ketika ada persoalan-persoalan kemacetan. Ya. Setiap tahun jalan itu kita harus melakukan pemeliharaan. Dan yang menanggung kerusakan atau biaya itu adalah kita sendiri dalam bentuk pajak yang harus kita bayar. Nah, itu kerugian publik yang kadang kita tidak pernah hitung gitu. Kita taunya yang bayar Kementerian PU, yang bayar Jokowi, tapi yang sebenarnya yang bayar itu kita. Lanjut. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Ya, tadi kalau kita lihat sudah banyak persoalan, mau diapakan gitu. Yang pertama, kita memperkecil pertumbuhan akan kebutuhan transportasi, atau tadi kita kecilkan demand-nya. Persoalannya bagaimana kita mengatur supaya orang itu tidak menggunakan angkutan pribadi. Ya. Tadi kalau ke Kasnur setiap hari pakai motor itu kan sudah keenakan. Ketika disuruh pindah menggunakan angkutan publik, itu dia seperti tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Itu masalah. Ya. Apalagi transportasi publik kita boleh dikatakan tidak ada. Kita di Makassar hanya punya yang teman bus, ya, tapi boleh dilihat bagaimana tingkat okupansinya. Faktornya mungkin hanya 30%. Ini jadi masalah. Saudara-saudara kita yang sudah keenakan menggunakan angkutan pribadi, naik mobil, ya, yang sudah nyaman dengan AC, ketika kita dorong untuk naik angkutan publik, itu menjadi persoalan tersendiri. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana pemerintah harus menyiapkan mass transport itu yang nyaman, yang melayani seluruh wilayah, gitu ya. Jangan sampai kita mau ke Taman Rea dari Antang misalnya, kita harus mutar dulu ke Pantai Losari baru masuk ke Taman Rea, kan itu membuang-buang waktu. Ya. Kita diperhadapkan pada kondisi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan infrastruktur transportasi kita. Kalau kita berbicara di sini, yang kasus kita adalah jalan. Ya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas jalan, ya, sehingga kendaraan yang ada sekarang itu bisa dimaksimalkan. Ya, termasuk meningkatkan akses untuk angkutan umum. Kemudian yang ketiga yang sering dilakukan oleh teman-teman di Dishub itu
adalah melakukan rekayasa lalu lintas. Ya, mungkin yang jalan yang macet itu tadinya 2 arah dibangun, ya, dibikin 1 arah supaya kapasitas jalannya yang tadinya mungkin 100 SMP per jam meningkat menjadi 200 SMP per jam. Secara kasat mata itu bisa mengurangi masalah, tapi sebenarnya ada masalah baru yang muncul, ya. Nah, makanya manajemen lalu lintas itu, rekayasa jalan itu, dia lebih pada pemecahan masalah yang kondisinya insidentil dan jangka pendek. Dia tidak cocok pada perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Ya, kalau teman-teman dulu lihat dulu zamannya jalan di samping PU itu yang tembus dari Petarani ke Veteran, yang sekarang 1 arah. Saya nggak tahu, lupa sana apa namanya. Bukan, yang sampingnya PU itu. Tembus Veteran. Tembus Petarani itu dulunya 2 arah. Dulunya 2 arah. Ketika sering macet, dibijaki dengan menetapkan menjadi 1 arah. Ya, awal-awal banyak yang protes, yang demo, karena banyak kan ruko di situ. Banyak ruko, aktivitas ekonomi tumbuh di situ. Ketika jalannya menjadi 1 arah, pendapatannya orang menjadi turun. Sungai Sadang. Ya, Sungai Sadang. Dulu orang demo, ya, karena pendapatannya turun. Itu masalah yang dihadapi ketika melakukan kebijakan rekayasa atau manajemen lalu lintas. Ya, lanjut. Nah, ada suatu pendekatan teman-teman yang sering, sebenarnya ini pendekatan ini sudah lama terkait dengan sustainable transport. Cuman walaupun pendekatannya sudah lama, cuman kita di Indonesia ini belum bisa mengimplementasikan begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, starting pointnya itu adalah yang tadi disampaikan di awal, ya, bagaimana permukiman itu menyebar karena faktor urban sprawl. Ya, urban sprawl meningkat, perencanaan ruang kita itu tidak jelas, ya, tidak sistematis, sehingga permukiman itu tersebar di semua suburban. Nah, ketika orang memenuhi kebutuhannya, dia harus bepergian jauh. Ya. Nah, salah satu poin pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana memastikan orang ketika mau memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak perlu pergi jauh. Kalau di sana, kalau gambar ini cukup 2 kilo, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Ya. Menyediakan atau mengelola lahan, ya, yang sifatnya mixed use, ya, untuk ditempati gitu. Jadi perencanaan kita lebih kepada istilah tata ruang itu compact city kalau nggak salah, ya, compact city. Ya. Kemudian menghadirkan infrastruktur yang mampu mengurangi pergerakan orang. Itu yang pertama. Kemudian setelah orang mengurangi pergerakannya, ya, kemudian yang harus kita lakukan yang kedua adalah mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Ya, apakah dia menggunakan angkutan yang non motorized atau menggunakan public transport. Intinya adalah bagaimana orang melakukan shifting dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Itu. Nah, persoalannya kan kita tidak mungkin menghalangi orang membeli kendaraan. Kalau kakak Asmin punya banyak duit, tidak mungkin saya larang, jangan beli 2-3 mobil. Ya, itu merus hak asasi manusia itu, ya. Tapi di sisi lain, ketika orang keenakan membeli mobil, ya, fasilitas atau infrastruktur kita terbatas. Ya, jadi poinnya bagaimana caranya mengalihkan atau men-shifting orang dari angkutan pribadi ke angkutan publik.
Nah, bagaimana kita mau pindahkan kalau angkutan pribadi, angkutan umumnya tidak ada? Kalau kita berbicara Makassar, ya, Ada teman bus. ada teman bus, tapi busnya ada, temannya tidak ada. Ya. Ini yang sering kita kritisi, bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa namanya, teori-teori transportasi. Kalau teman-teman ingat, saya tidak kalau teman-teman ingat kebijakannya wali kota, ya, bahwa setiap PNS harus naik Gojek Hari Selasa. hari Selasa. Kenapa tidak semua PNS itu diharapkan naik teman bus? Ya, itu kan kebijakan yang berbenturan dengan apa yang seharusnya. Gojek juga itu kan kita masih debatable ini, apakah dia termasuk public transport atau bukan. Ya. Nah, itu contoh yang mudah-mudahan yang sering kita dengar, ya. Because you berbicara. Tidak masalah kalau kita dengar. Itu belum lagi persoalan kereta kemarin yang harusnya masuk ke Makassar, tapi sayangnya sekarang belum masuk karena ada faktor non teknis. Padahal perencanaan kereta itu kan sudah kita desain lama, dan ketika rencana itu tidak terrealisasi karena ada faktor X misalnya, itu yang rugi adalah kita sendiri, masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, kita masuk ke improve. Nah, pendekatan improve ini adalah pendekatan penggunaan alternatif fuel, ya, yang sekarang sudah digembur-gemburkan, penggunaan kendaraan listrik. Ya, jadi kalau kita sudah mampu membatasi pergerakan orang, kita sudah bisa men-shifting orang dari angkutan pribadi ke angkutan publik. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang lebih advance, yaitu penggunaan kendaraan listrik. Sayangnya, sekali lagi sayang, kebijakan pemerintah, ya, yang justru memberikan fasilitas pemotongan pajak kepada kendaraan listrik yang sifatnya publik. Ketika orang membeli kendaraan listrik, kasih pemotongan. Harusnya yang dikasih pemotongan yang kita dorong itu adalah angkutan publik yang menggunakan listrik. Itu yang harus kita subsidi, bukan kendaraan pribadi yang justru menambah beban jalan. Nanti tanya siapa? Saya. Ya, itu yang kita hadapi sebenarnya. Nah, kalau sudah berbicara kebijakan atas itu, yang kalau kita korek nanti kita masuk kita dapat masalah baru lagi. Oke, lanjut. Nah, ini konsep complexity yang dipadukan dengan TOD. Ya, jadi saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar dan sudah paham juga. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Jadi complexity itu desain perkotaan yang fokus pada pembangunan berkepanjangan tinggi, sifatnya mixed use dan mengefisienkan lahan. Kemudian ditambah dengan TOD. Jadi pergerakan orang tidak dia berpindah menggunakan angkutan umum, ya, kemudian mengurangi penggunaan angkutan pribadi. Ya. Di Makassar ini kalau kita lihat konsep complexity di bukan CPI. Itu sebenarnya konsepnya complexity. Ya, di situ ada permukiman, ada sekolah, universitas, kemudian ada kawasan perdagangan dan segala macam. Semua kebutuhan kita bisa kita penuhi di daerah situ tanpa harus keluar lebih jauh. Cuman kekurangannya satu, belum ada transportasi publik massal yang menghubungkan CPI dengan kawasan-kawasan di luar.
Itu kekurangannya. Tapi kita tidak endorse CPI ya. Kita hanya memberikan contoh saja. Oke, lanjut. Ini terakhir. Nah, ini idenya sebenarnya sudah pernah kami tawarkan tahun 2013. Jadi 10 tahun yang lalu ini sudah kami sampaikan di forum penelitian nasional bahwa Makassar harus punya dan harus membangun angkutan massal yang terintegrasi. Apakah itu KRL, MRT, dan BRT. Itu 10 tahun yang lalu. Sayangnya sampai sekarang apa yang terjadi belum sesuai yang kita harapkan. Jadi kita akan masih diperhadapkan pada kondisi seperti ini, persoalan kemacetan, persoalan kecelakaan di jalan, persoalan sehari-hari yang kita rasakan sampai beberapa tahun ke depan, ya, sampai kita punya angkutan umum massal yang terintegrasi, baik itu KRL, MRT, LRT, dan bus rapid transit. Saya kira ini poinnya. Ya, iya, terima kasih. Mungkin ada yang kita bisa diskusikan sama-sama. Kita brainstorming saja. Saya juga mengharapkan masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lempar ke peserta. Apa ada tanggapan atau diskusi atau gimana soal transportasi, pengalaman empirisnya dan lain sebagainya, bisa teman-teman cerita. Oke. Teman-teman online bisa? Oh. Silakan Kakak Amir. Siap, izinkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafin tidak bisa hadir di lokasi, habis angkat air tadi, sakit pinggang Kak. Jadi masalah Makassar ini bukan cuma masalah macet, tapi masalah air juga. Nah, itu sudah bahaya. Masalah primer ya. Ada airnya. Ya, jadi saya terima kasih sekali sudah topiknya sangat menarik, pemaparannya juga untuk kedua pemateri Kanda Gafar dan Kanda Dr. Windra juga sangat menarik, dan ini secara teoritis maupun secara praktikal ya yang dibahasakan itu memang sudah mungkin sudah dibahas oleh laporan seperti World Bank atau ADB atau apapun itu yang dimana bisa dibilang di transport planning ini bisa dibilang semuanya satu mazhab lah, bagaimana urban sprawl itu mengakibatkan pergerakan yang sangat panjang, kemudian orang itu dari mobil pribadi harusnya pindah ke angkutan umum dan segala macam. Cuman saya sepertinya ada ingin menarik satu perspektif yang lebih luas begitu ya. Ini untuk saya anggap sebagai orang awam saja bahwa contoh sprawling itu kan sebenarnya bukan fenomena baru Kak. Sprawling itu kan sebenarnya sudah terjadi di banyak kota-kota besar di dunia. Misalnya Kak Indra senang nonton drakor di Korea Selatan, itu yang kita lihat sangat baik secara visual, itu ada lebih 200 kotanya yang sprawling dari tahun berapa begitu. Dan itu memang fenomena perkembangan kota seperti itu gitu. Yang tumbuh berkembang melebar begitu ya. Dan kota-kota lain juga yang kita anggap sebagai negara-negara maju seperti Paris, Tokyo, apalagi London ya, bahkan London itu salah satu kota paling macet di dunia begitu. Kalau di Jakarta kan kita cuma 30 menit per 10 km ya, kalau itu sudah sangat macet. Kita ada di urutan 29 atau 30 kalau sementara London itu lebih parah begitu. Negara-negara yang kita anggap sudah punya angkutan publik yang sangat baik, punya tram, punya LRT, punya MRT, punya banyak sekali angkutan massal ya, maksud saya, dan juga terjadi sprawling, itu juga macet begitu. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang salah dari baik secara teoritikal maupun secara praktikal dari teman-teman di transport planning ini, bukan transport engineering ya. Kalau tadi ada bahasanya TDM, maksudnya transport demand management seperti ganjil genap dan segala macam, itu mungkin lebih ke engineering lah. Tapi ke transport planning seperti Kak Gafar dengan Kak Windra ini, sebenarnya masalah yang lebih makronya itu sebenarnya seperti apa? Karena negara-negara yang kita anggap sangat baik angkutan umumnya,
juga ternyata mereka sprawling dan mereka tahu, mereka sadar itu, dan kemacetan justru terjadi sangat parah di kota-kota tersebut. Paris sangat macet, kemudian London sangat macet, bahkan ada kota Stockholm itu cuman sekitar tidak sampai 3 juta, lebih sedikit dari Makassar ya. Mereka punya tram, mereka punya LRT, mereka punya MRT, mereka punya bus di dalam kota, jadi dan seluruh wilayah di sisi kota itu bisa mengakses kendaraan angkutan publik, tetap saja macet begitu. Jadi apakah menjadi utopis ini, menjadi utopia bahwa Jakarta itu pasti akan macet, tidak bisa tidak macet, atau Makassar mungkin ya yang sama sekali tidak punya angkutan umum, tadi bahasanya Kak Windra, yang cuma teman bus tapi tidak ada temannya, begitu orang turun tidak tahu mau kemana gitu kan, tidak terintegrasi begitu. Apakah ini menjadi utopis kita bercita-cita bahwa Makassar nanti tahun sekian tidak macet, sedangkan studi kasus di kota-kota maju itu malah macet begitu, bahkan lebih parah dari Jakarta yang sudah sangat bukan meter, sudah hampir jadi gigapolitan mungkin. Begitu mungkin saya ke Indra dan ke Gafar untuk melihat lebih makro mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih kakak ya. Iya, memang kalau kita lihat fenomena kemacetan ini bukan hanya kita rasakan di Indonesia, kota-kota besar di dunia pun yang kita anggap itu sudah maju, bahkan masih merasakan hal yang sama. Nah, ini memang menjadi masalah besar buat kita para transplanner, ya, termasuk urban planner, karena saya selalu menganggap bahwa awal mula masalahnya ini adalah bagaimana tata ruang kita yang kita tidak harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebenarnya. Ya. Kalau kita mendesain kota itu dari awal sudah menerapkan konsep complexity itu, saya yakin apa yang kita hadapi sekarang itu mungkin tidak terlalu fatal, tidak terlalu berat. Cuman memang kota-kota sekarang itu dimulai dengan perencanaan yang tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, kita selalu memulai perencanaan itu pada kondisi existing yang sudah penuh dengan masalah. Kalau kita mau membangun complexity misalnya di Makassar atau kota-kota besar yang lain yang sudah terlanjur wilayahnya atau tata ruangnya sudah urban sprawl, itu agak berat, sehingga dampak transportasi yang ditimbulkan itu menjadi tidak bisa kita indahkan, akan terjadi terus-menerus seperti itu. Ya. Kita hanya bisa mereduksi kondisi seperti ini kalau kita memulai suatu kota yang baru. Kalau menurut saya, kalau kita berbicara IKN, ya, kita sudah atur bagaimana tingkat kepadatan lahannya, bagaimana densitas penggunaan lahannya, bagaimana bangunan-bangunan pemukiman itu menjadi vertical housing, itu mungkin kita bisa reduksi. Tapi sepanjang kita mau melakukan itu pada daerah yang sudah memang kadung seperti ini, ya saya juga pesimis, kira-kira seperti itu ya. Jadi apalagi perencanaan kota kita itu kadang hanya menstempel menstempel kondisi yang ada sekarang, tidak punya kemampuan untuk membatasi perkembangan kota yang lebih luas. Kita lanjut ke Surya. Ini yang Vice Hand. Kita coba Begitu mungkin dari saya. Siap Anda. Sangat. Perlu lah. Sedikit dulu mungkin nanti ke kami. Saya kira akan menarik kamu.
pertanyaannya terkait memang ya kalau kita ini tadi disinggung bahwa itu utopia ya bisa saja. Karena kan begini, kalau kita bicara efisiensi 100% atau ya penerapan 100% dari teori atau konsep kan nggak mungkin. Paling tidak kita ini melakukan pendekatan berbasiskan konsep-konsep yang sudah dibagi. Tapi mungkin ya itu tadi Jepang, tapi kalau mungkin mungkin ini tadi yang melanjutkan apa yang sempat disinggung oleh Windra tadi mengenai shifting penggunaan perubahan yang tadi model itu shifting tadi mungkin saya belum pernah ke Belanda, tapi paling tidak yang saya baca dan saya lihat di ini saya tahu apakah benar atau tidak. Kalau misalnya salah tolong langsung diluruskan. Ya paling tidak kita bisa lihat ya shiftingnya tadi memang ke arah ini. Kita kan begini shiftingnya memang masih kendaraan berbasis baterai kan itu yang kendaraan umum ya otomatis pasti ini orangnya bertambah ya tentunya kebutuhan angkutan umum pun pasti bertambah juga, walaupun mungkin tidak kenaikan mungkin tidak signifikan kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu mungkin ya kalau di Belanda kan orang lebih banyak naik sepeda apalagi tadi, dan memang kalau kita bicara kotak kompak memang kotak kompak itu ya idealnya memang ini bangunan vertikal semua. Bangunan vertikal di dalam radius yang tidak terlalu ini, jadi memungkinkan orang untuk ini. Hanya kan memang ya saya tidak tahu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia memang tantangannya yang besar karena kan perubahan gaya hidup dari yang rumah tapak menjadi vertikal housing itu memang susah juga. Makanya kan ya penerapan kota-kota kompak di luar kota ini itu mungkin agak susah. Mungkin ambil contoh saja misalnya di Daya sana kan ada mall di Daya kan, kan itu mati karena ya tidak sesimpel itu, ya mungkin tidak sesederhana yang menyediakan infrastrukturnya kemudian orang akan beralih di situ. Saya kira lebih banyak variabel yang termasuk tadi kan sudah disinggung juga kami tadi mengenai habit perilakunya behaviornya orang ya mungkin itu juga. Jadi memang saya kira kompleks. Mungkin Amir mungkin ini bisa join riset sama-sama, mungkin ini banyak tema ini. Ini masih riset baru saya kira. Ya. Itu mungkin saya kira memang ya ini tantangan kita mungkin. Terus ada banyak yang bukan kecuali mungkin. Nah, kita lihat dulu yang dari ini di bawahnya kardinal jalan. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Kirakan saya memulainya begini Kak, bahwa persoalan urban sprawl yang terjadi hari ini dan fenomena terkait dengan kemacetan dan persoalan transportasi itu terjadi karena sebenarnya kegagalan pemerintah dalam menerapkan daripada undang-undang pokok-pokok agraria. Kan kita ini merencanakan suatu objek yang sebenarnya kita tidak miliki. Ya kan dalam perencanaan tata ruang itu mengatur land use. Penggunaan lahan setiap bidang tanah itu sesungguhnya objek yang diatur itu tidak dimiliki oleh orang per orang ataupun badan usaha. Sehingga ketika kita mau mengatur, orang yang punya itu menginginkan hal yang berbeda, ini kan menjadi sulit kemudian untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebenarnya kan pokok persoalannya di situ. Yang tadi objek penguasaan lahannya itu yang sesungguhnya kita tidak miliki, milik orang lain di undang-undang pokok-pokok agraria. Makanya kalau kita lihat negara-negara maju sekarang, tadi dicontohkan Korea Selatan itu masih mengakui hak milik, Kak. Pengakuan hak milik itu ya sehingga menimbulkan fenomena urban sprawl itu. Seperti kita. Jadi saya kira bahwa bukan suatu utopia. Kalau fenomena itu sebenarnya urban sprawl itu bisa diminimalkan terjadinya, bahkan bisa dihilangkan ketika undang-undang pokok-pokok agraria itu direvisi. Setiap warga negara ini Kak jangan diberikan hak milik, tapi hak pakai, sehingga kota-kota seperti Compact City, ya kan, membangun kawasan
Big Silenius itu mudah untuk diwujudkan. Contoh kejadian kami ini di Mamuju. Ini kan salah satu upaya mengurai bangkitan tarikan perjalanan ke kawasan-kawasan perkantoran di Kabupaten Mamuju itu, khususnya di kawasan perkantoran, itu kan mau dibangun Mamuju Arterial Road. Sampai hari ini tidak terwujud. Dananya sudah ada, Bapak Presiden sudah kasih, tapi persoalan di lahannya itu yang menjadi persoalan dalam hal pembebasan lahan. Makanya kesalahan kita bernegara. Mesti saya memantik teman-teman di Nalar Ruang untuk ke depan ini bagaimana memantik satu isu terkait dengan revisi Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, penghapusan hak milik. Saya rela kok. Saya punya tanah, kalau itu kemudian mau diberikan ke negara, diberikan hak pakai, sampai 70 tahun, 90 tahun kita dikasih, dalam rangka betul-betul kita mewujudkan ini ruang ini enak sebenarnya. Kami dalam perencanaan di kawasan perkotaan Mamuju sulit, Kak, karena yang direncanakan sesuatu yang sudah ada. Bukan sesuatu yang tidak ada, sudah ada direncanakan. Bagaimana mau wujud ruang yang aman? Dan yang direncanakan itu milik orang yang diakui oleh negara. Coba negara kasih hak pakai, di sini kawasan perkantoran, di sini kawasan ini, di sini kawasan, enak kita mengaturnya. Oh ini tanah orang kok, kalau saya mau bangun lu mau apa? Kan itu kan jadi satu persoalan sebenarnya kita dalam bernegara, sehingga urban sprawl itu fenomena terjadi karena kegagalan pemerintah dalam menerapkan undang-undang pokok-pokok agraria. Sehingga muncullah turunan-turunan permasalahannya di sektor transportasi, di sektor penyediaan perumahan, ya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini bagaimana kemudian kita melihat secara komprehensif, dan saya minta tanggapan dari kakanda-kakanda saya semua, dari pemateri terkait fenomena ini, kaitannya dengan tadi itu pengakuan negara terhadap milik di Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan persoalan fenomena urban sprawl itu. Dan saya juga berharap bahwa ya, di kegiatan selanjutnya kita bikin satu tema terkait itu tadi, revisi Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, penghapusan hak milik. Saya kira begitu, Kak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Menarik ini, mungkin kita tanggapi saja karena sebenarnya ditunjukkan hukum yang tanggapi. Karena kalau misalnya di hukum kita kan masih mengakui kepentingan pribadi, walaupun memang di Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya dibatasi mengenai kepemilikan kondel. Ada kayaknya ini, sorry kita fokusnya tidak di situ. Kalau saya tidak salah ya memang ada batasan ini biar orang tidak akumulasi tanah sebanyak-banyaknya. Ya kan, makanya kan sekarang ada mafia tanah dan lain sebagainya. Makanya sampai Menteri ATR dari tentara kan begitu kan lawannya kan mafia. Ada pihak-pihak yang ini yang memang yang mau menguasai tanah. Ya padahal memang ya tadi sudah disinggung juga bahwa ya pembangunan infrastruktur itu ya kendalanya tadi teknologi sudah ada, dana sudah ada, hanya memang masalah kepemilikan terhambat dengan masalah lahan tadi. Memang ya kita tidak bisa salahkan karena memang ya ada yang punya negara mendukung itu. Walaupun memang ya ada juga undang-undang pengadaan fasilitas publik ya atau ya untuk kepentingan umum. Saya tahu ada kan? Saya kurang tahu juga pastinya undang-undang nomor berapa. Saya tahu apa undang-undang artinya jelas ada regulasi seperti itu. Walaupun memang banyak juga yang ini banyak juga yang menentang karena itu tadi ada indikasi ya bisa melanggar hak-hak kepemilikan pribadi. Dan memang sekarang dalam perencanaan tata ruang memang ya karena kita diperhadapkan dengan ya sama seperti kemarin Gunung Kepulauan, rencana tata ruangnya sudah ditetapkan. Tetapi ada kemarin yang gugat saya tidak tahu apakah setelah digugat dan dimenangkan oleh warga apakah sudah langsung direvisi ininya ataukah seperti apa. Yang jelas ya ini tadi ada presiden bahwa ya rencana tata ruang itu bisa digugat karena kita melanggar hak-haknya orang. Dan ya makanya memang ya karena memang kondisi sosiologis kita atau kondisi sosial kita atau konteks Indonesia memang seperti itu, makanya sekarang di dalam ketika menyusun rencana penataan ruang itu ya kita harus data yang penting juga yang perlu ada
peta alas ini data alas hak, mana-mana sertifikat hak milik dan mana-mana ya HGU, HGB dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan. Dan memang ya berat memang ya selama ya kita bisa lihat ya contohnya banyak, seperti misalnya pembangunan jalan Lingkar Makassar itu, kalau misalnya kita lihat perencanaan awalnya ya tidak sependek seperti jalur yang sudah dibangun yang di depan sini gitu, harusnya lebih panjang itu kan, kalau tidak salah jalur apa ring road inner atau middle atau di tengah, saya nggak tahu apa yang jelas. Kalau kita lihat peta saya tidak seperti itu, karena yang lagi-lagi diperhadapkan dengan ya masalah kepemilikan tanah, dan memang ya saya kira tadi usulannya bagus untuk ini apa, kita buka ruang lagi. Ada nanti insya Allah. Iya, dan ya bagus mungkin memang kalau memang begitu kita ya mungkin saran mungkin bisa dipanggil apa orang yang mengerti hukum agraria mungkin. Dan memang ya saya kira ini penting juga untuk bagi yang pelajar memang harus memahami tentang hukum agraria mungkin. Itu mungkin tanggapan yang bisa saya sampaikan. Ya sekedar informasi Pak, mungkin nanti bulan depan November kita bahas tentang forum kawasan kota, yaitu kebanyakan membahas tentang agraria ini, pembahasan tanah dan lain sebagainya. Cocok. Iya. Bagaimana Pak? Ada tanggapan lagi atau? Sedikit mungkin. Iya. Iya. Tadi kan sempat dicontohkan di pembangunan ibu kota negara. Pembangunan ibu kota negara itu pas satu luasan pengembangannya itu satu HGU. Jadi kan enak mengisinya. Jadi mengaturnya enak, menatanya enak, mau bikin kompleksiti, mau bikin apa kan semua enak karena dia dipakai memiliki satu luasan itu hak guna usaha sehingga siapapun yang masuk silakan. Nah, beda kalau kita di kota-kota yang sudah ada pada saat ini kan kita merencanakan dengan kondisi existing yang sudah ada. Nah, ini kan mungkin juga menjadi catatan bahwa negara-negara maju di sana itu, di luar-luar daripada negara kita ini seperti di Singapura itu tidak ada pengakuan hak milik Pak, yang dikasih itu hak pakai. Sehingga enak mau bangun vertical housing enak, mau bikin jalan ini enak. Kan ini kan fenomenanya yang terjadi pada saat kita hari ini. Makanya ini yang perlu digugah, disampaikan ke pengambil kebijakan sehingga urban sprawl ini bukan menjadi utopia untuk kemudian diselesaikan persoalannya sehingga juga tidak menimbulkan persoalan-persoalan turunannya seperti tadi kemacetan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Iya, makasih Pak Dina. Tadi memang terkait dengan undang-undang pokok agraria ini memang berat ya. Karena kita tidak hanya berhadapkan pada persoalan teknis, tapi kita berhadapkan pada persoalan politik, Pak. Dan kalau kita berbicara persoalan politik yang merubah undang-undang itu banyak variabelnya, Pak. Bukan hanya variabel teknis saja, tapi kita sama-sama tahu lah. Di situ ada banyak sekali kepentingan. Jadi kalau kita mau mengaca pada negara-negara yang lain, misalnya Singapura tadi, ya kita harus merubah undang-undang agraria kita. Persoalannya, apakah saudara-saudara kita di DPR sana itu mau? Kalau kita mau aja, tapi apakah dengan kepentingan yang banyak itu mau mereka atur? Makanya tadi Bapak sampaikan IKN gampang, karena memang IKN lahannya milik pemerintah, HGU-nya pemerintah. Ketika pemerintah mau ambil langsung diambil. Ya, jadi enak pembangunannya. Nah, di daerah ini ya jangan jauh-jauh. Kereta Makassar Parepare udah 12 tahun, sampai sekarang belum rampung Pak. Bukan karena persoalan teknis, tapi karena persoalan kebebasan lahan. Kira-kira seperti itu Pak Radinal. Jadi perlu memang kita duduk bersama, terutama pengambil kebijakan di kebijakan politik sana, untuk sama-sama melihat masalah ini sebagai masalah yang harus diselesaikan secara cepat. Baik kita. Mungkin terakhir Pak, mungkin menanggapi terakhir sekali lagi bahwa fenomena hari ini kan kita lihat bahwa
di dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara, kita kan nantinya dalam diskusi ini pemantik saja supaya kita menjadi catatan bersama untuk kita bahwa memang satu dinamika persoalannya seperti itu kan. Nah, dalam perjalanan kita berbangsa bernegara ini tiba-tiba ada satu proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu yang dikenal dengan Omnibus Law yang tidak pernah ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya bahkan banyak undang-undang yang direvisi dalamnya dengan alasan mendorong easy of doing business. Sehingga mungkin juga tidak menutup kemungkinan Pak, di forum-forum yang kecil ini kita bercerita, di teman-teman yang mendengar ini banyak, menjadi suara-suara kecil menyampaikan itu ke forum-forum yang lebih besar, bahwa ini loh persoalan intinya yang sebenarnya yang harus segera untuk dibenahi. Mungkin itu Pak yang menjadi catatan masukan kita. Bukan kemudian jangan kita pesimis, karena kita berbangsa bernegara ini kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya di mana-mana pun kita, di akademisi, di mana di tempat-tempat kita, dan itulah yang kami alami selaku praktisi di tempat ini. Mungkin begitu Pak. Iya betul Pak. Ya, makasih Pak. Makasih banyak. Oke, kita lanjut ke race yang kedua. Nah, ini ada Bang Cora. Ya, silakan. Bang Cora. Halo. Ya, kedengaran? Halo? Ya, Dengar kata. bisa share mukanya dulu. Oke ya, yang pertama mungkin saya tidak setuju dengan yang disampaikan Pak Gafar ya, soal bahwa pertambahan itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan pasti ada pengurangan juga, mungkin Gafar lupa ini. Jadi terkait urban sprawl yang salah satu variabel yang disampaikan tadi Pak Gafar adalah seolah-olah ini kita bertambah aja terus, tapi nggak pernah berkurang. Itu kadang terlupakan hal-hal seperti itu. Nah, artinya kan sebenarnya begini, kalau saya melihat yang disampaikan teman-teman masih terlalu makro dan masih terlalu normatif ya, dan belum begitu membumi dalam hal seperti ini. Pembahasan mengenai urban sprawl yang berada, mungkin teman-teman mungkin bisa membaca secara spesifik di wilayah Kota Makassar, mungkin ada komponen yang lebih terbaca secara substantif daripada hal-hal yang sifatnya gejala. Maksud saya seperti ini, kalau kita membaca fenomena itu kan lebih cenderung kita lebih dekat ke gejala yang kita bisa baca, tetapi persoalan mendasarnya sebenarnya apa sih? Kenapa sih tiba-tiba daerah Sudiang, kemudian tiba-tiba daerah Antang, daerah-daerah perbatasan, daerah periferinya Kota Makassar, kok tiba-tiba banyak pemukiman? Sebenarnya apa yang terjadi? Perkembangannya seperti apa sebenarnya? Dan faktor apa sebenarnya yang menyebabkan pemukiman mengarah ke sana? Nah, kalau saya melihat dari bukan hanya soal gejala, tapi pada soal tarikan ekonomi sih, saya lebih cenderungnya melihat ke hal itu, karena Makassar sendiri yang diilusikan sebagai kota yang modern, tiba-tiba dianggap bahwa kota Makassar itu adalah kota yang punya peluang ekonomi lebih dibandingkan daerah atau kabupaten di luar Kota Makassar. Nah, di satu sisi kan sebenarnya Makassar mempunyai jargon yang dibuat-buat bahwa ketika kalau Anda mau mengadu nasib dan hidup lebih mapan, ke Makassar lah Anda. Tapi persoalannya apakah seperti itu yang terjadi secara fakta? Apakah kalau kita lihat dari kondisi sekarang, apakah betul sehat kita tinggal di Kota Makassar? Jujur saja, kita mungkin orang Makassar sendiri udah enak dengan situasi yang seolah-olah ini kota maju, tapi ya kok gini. Dan ketika COVID itu kan sebenarnya gejala yang disampaikan sama teman-teman itu kan tiba-tiba hilang semua. Kayak teori-teori sprawl itu kayaknya kemacetan kok tiba-tiba nggak kepake ya pas ada COVID kemarin. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kita harus merefleksikan, apa benar teori-teori soal kemajuan kota, soal penyebaran kota, ketika ada wabah tiba-tiba itu nggak kepake semua. Jadi ini kan sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Ini kemacetan sebenarnya bisa hilang atau bisa berkurang, atau bahkan pergerakan ini bisa berkurang sebenarnya.
Ini kan menjadi refleksi yang cukup luar biasa sebenarnya, dan ketika hari ini kita memperbincangkan itu dan mengulangi teori-teori yang lampau tanpa mengkaitkan beberapa tahun yang lalu, keadaan beberapa tahun yang lalu, itu kan agak-agak cara pandangnya ini kalau nggak bisa ditarik ke situ gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada baiknya ya dari daerah-daerah persebaran, pengembangan. Kalau dilihat dari peta yang disampaikan dari Pak Gafar kan tadi ada perkembangan tuh kelihatan dari tahun 19 sekian, 1918 sampai sekarang kan pengembangannya kelihatan secara visual oke lah. Tapi di dalam peta itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kan tarikannya pada konteks perencanaan kota. Perencanaan kota sebenarnya substansinya apa? Ekonomi kan yang dimatangkan. Maminasata Makassar, Suminasa, Takalar, dan sebenarnya konsep jargon kota Jabodetabek itu sebenarnya apa sih? Itu kan memunculkan kembali pusat-pusat kota kan, pusat-pusat ekonomi di beberapa daerah tersebut, sehingga daerah tersebut akhirnya menjadi kota yang dalam tanda kutip ya ekonominya maju. Nah, artinya apa sih sebenarnya ini kota ini kayak di hidup itu kalau ekonominya hidup itu. Nah, konsekuensi dari ekonomi kan sirkulasi yang banyaknya orang itu kan sebenarnya manusia ini dilihat sebagai sumber manusia lah yang akan melakukan penghabisan barang produksi. Siapa lagi kalau bukan manusia? Artinya apa? Semakin padat orang, itu kan sebenarnya yang untung siapa sih sebenarnya? Para perusahaan-perusahaan besar, bisnismen, dan yang artinya apa? Ada sirkulasi uang yang terjadi. Jadi kota yang maju itu betul-betul bisa jadi ini bukan miliknya warga kota Makassar untuk mau menuju maju, tapi milik pengusaha di belakang yang menskenario kota ini menjadi maju gitu. Itu yang mendapat keuntungan. Kita dapatnya apa? Capek di jalan, sesak napas, tadi yang disampaikan teman-teman itu gejalanya. Tetapi persoalannya kan sebenarnya kita sebenarnya punya hak untuk aku nggak mau, dan aku juga nggak setuju yang disampaikan tadi sama Pak Wardi bahwa memiliki mobil itu hak asasi. Saya juga tidak setuju. Karena apa? Bisa jadi apakah itu hak asasi atau dibuat menjadi hak asasi atau diskenariokan Anda punya 3 mobil itu adalah hak asasi. Siapa yang menskenariokan kalau bukan perusahaan mobil? Supaya mereka laku. Nah, saya juga tidak terlalu pesimis ya seperti yang disampaikan Pak Jaya di bahwa diskusi-diskusi ini bisa ditarik ke makro. Tapi saya lebih menarik ini pada konteks mikronya kita, ke kitanya, ke diri kitanya. Karena bisa jadi sebenarnya cara-cara kita mengatur kota, cara-cara kita mengatur sistem kemacetan, sebenarnya kan bisa dilihat pada konteks kebutuhan. Nah, kalau kita nggak butuh kota yang seperti ini, kalau kita nggak butuh pergi jauh, kita kan yang bisa sebenarnya mengontrol diri kita, sebenarnya kita mau kemana. Di COVID kemarin kita tiba-tiba kita nggak mau kemana-mana kok bisa? Karena kita terancam akan wabah kan. Kok itu tiba-tiba kita hilang sekarang. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang menggerakkan kita? Apakah kita betul-betul mau bergerak atau kita ini nggak sadar kita digerakkan? Kalau kita mau mencari substansi dari pergerakan tadi kan. Nah, itu dia. Makanya saya lebih condong untuk melihat pada konteks person kita sebagai manusia Makassar, manusia Indonesia, dan seterusnya. Bahwa isu-isu yang lain itu tolong dilihat apakah itu substantif atau gejala. Oke lah, kita akan ada tarikannya ekonomi ke agraria. Saya juga tadi Pak Jayadi yang sebelum saya bilang mengatakan bahwa ini ada kaitannya nih dengan agraria. Ya betul. Tapi tolong juga dicek, dan saya setuju soal ini bahwa Pak Jayadi, Pak Windra, bahwa ketika hak milik juga dilepas semua, ini hati-hati juga. Dilepas ke negara misalnya, bisa jadi pengusaha akan berelasi dengan negara. Dan itu akan melakukan spekulasi, dan kita yang tidak punya aset apapun, tidak punya daya negosiasi, kita dihabisi semua. Kita nggak bisa secara serta-merta menyamakan dengan Singapura. Singapura oke, penataan vertikal house dan semua itu mudah.
Coba tanya warga Singapura, betah nggak Anda di sana? Politiknya gimana? Anda punya kemampuan negosiasi nggak sama pemerintah? Anda punya kemampuan negosiasi nggak sebagai manusia Indonesia yang punya hak untuk menempati ruang secara bebas dan merdeka? Kalau kita lihat secara visual, oke, tertata. Tapi persoalan Anda hidup dalam ruang tersebut, apakah Anda merasakan kemerdekaan yang sama? Dan ketika sekarang saya rasakan di Bali, ketika banyak orang bule-bule dari Prancis, dari Italia, Amerika mengatakan semua mau ke Bali, apa yang mereka cari di sini? Kebebasan. Kenapa di negara Anda tidak merasa bebas? Semua diatur oleh pemerintah. Dan kita seolah-olah melihat negara lain yang diklaim bahwa mereka lebih maju, mereka tunggu dulu, maju di mana mereka? Bebas di mana mereka? Ini hati-hati kita melihat referensi-referensi dari beberapa negara yang kita anggap maju ya, dan kita anggap lebih mudah untuk menata. Tolong hati-hati. Kalau saya sih malah melihatnya sebenarnya, ayo persoalan ini kita bisa lihat dari konteks substantifnya. Jangan dilihat dari soal gejalanya. Bahwa perencanaan kota iya, tetapi perencanaan kota jangan yang sifatnya teknokratis. Hal-hal yang sosial, culture, itu perlu dilihat saya kira. Kita juga tidak bisa melihat bahwa hal ini sifatnya fisik aja. Saya setuju pada hal soal ini ke Windra, kita juga harus menyasar hal-hal fisik, kebiasaan, habit, mental, itu juga harusnya terbangun juga. Dan soal Gojek, Gojek itu persoalannya apa sih? Persoalan Gojek itu apa? Dia itu hanya membantu untuk kita bergerak, tetapi apakah dia berfungsi untuk mengatasi kemacetan? Enggak, karena Gojek itu menjadi lahan ekonomi sebenarnya di noda transportasi. Itu aja. Jadi apakah hal-hal yang lain itu sifatnya malah mengurai atau mengurangi kemacetan? Tunggu dulu, kita lihat pada soal apa nih. Itu loh yang kita coba sisir nih, kita coba lacak lagi lebih jauh. Apa sih yang menggerakkan ini? Kalau saya masih melihatnya adalah kita belum bisa berdamai dengan soal ekonomi, baik secara personal maupun secara komunal, baik berbangsa dan bernegara. Itu menjadi tanggapan saya, dan saya mungkin memantik aja ke pemateri bahwa kalau bisa menstrukturkan kembali atau bahkan mendetailkan kembali pembahasan mengenai penyebaran, kemudian soal kemacetan, kemudian terkait fenomena-fenomena yang lalu, dan relasi-relasi terkait interdisipliner yang lain. Kita belum bicara soal historis nih, karena secara historis pun ketika misalnya kita masuk ke wilayah historis, Belanda juga pun meninggalkan sistem pemerintahan kepada kita yang kita anggap sampai sekarang dalam konteks agraria itu ada beberapa yang masih terpakai. Nah, itu pun juga menjadi diskusi nanti untuk diskusi berikutnya di Nalar Ruang mungkin. Apakah sistem itu masih relevan atau perlu ditinjau kembali dan seterusnya. Terus kemudian kalau misalnya kaitan dengan perencanaan yang tidak jadi di Makassar soal public transport, coba dicek. Itu memang persoalan teknis atau persoalan yang politis atau persoalan yang dianggap seolah-olah politis dan seterusnya. Ini kan nggak clear semua persoalan ini. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu jauh, tetapi coba kita melihat apa yang bisa kita lakukan nih secara real dan konteks. Saya juga tidak setuju ketika teman-teman, ayo kita kurangi kendaraan. Tapi teman-teman sekarang yang ada di forum ini, itu punya mobil nggak? Berani nggak mengurangi mobil pribadi? Berani nggak pakai bus? Berani nggak pakai PT-PT? Gitu loh. Kalau kita kadang ya kita mengeluarkan sesuatu yang baik orang lain, tetapi kita nggak lakukan ya sama aja bohong gitu loh. Ini coba ayo kita periksa diri kita masing-masing lah soal ini. Kita nggak usah libatkan pemerintah. Pemerintah udahlah, kalau kita berharap sama pemerintah, saya yakin kita hanya cuci tangan aja. Tapi sebagai warga kota Makassar, saya harusnya kita punya ruang kritis sendiri untuk menunjukkan bahwa apa yang saya ucapkan itu bisa saya lakukan. Itu aja sih sementara. Sementara gitu dulu, teman-teman. Makasih. Saya, ya, terima kasih Kak Cora. Saya sepakat Kak terkait dengan isu ekonomi itu tadi. Bagaimana persoalan di perkotaan kita itu sebenarnya
dimulai dari bagaimana masyarakat itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya kaitannya dengan ekonomi. Ya. Tadi isu-isu terkait dengan urbanisasi, bagaimana pemahaman saudara-saudara kita di daerah, termasuk saya orang dari kampung yang berpikir bahwa kalau ingin memenuhi kehidupan hidup kita yang lebih layak, misalnya kita harus ke kota. Nah, persoalannya di kota itu lahannya terbatas, sehingga kita diperhadapkan pada persoalan bagaimana kita harus harus menyediakan lahan yang terbatas ini untuk jumlah penduduk yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, fenomena yang terjadi juga karena pertumbuhan penduduk itu, jadi lahan-lahan di kota itu karena sudah dalam tanda kutip banyak pemainnya, ya, yang punya yang punya kepentingan di situ, sehingga harga lahan di kota itu, di tengah kota itu akhirnya lebih mahal. Otomatis orang-orang yang kelas menengah ke bawah dia cenderung lari ke suburban untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan permukiman, tempat atau rumah gitu. Nah, ketika mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya yang sebagian besar di tengah kota, gitu, masalah itu muncul. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana ketika orang bergerak itu jauh akan diperhadapkan pada persoalan bagaimana kita harus menyiapkan sarana transportasi yang layak. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa pemerintah punya andil di situ, karena memang tugas pemerintah untuk menyiapkan fasilitas transportasi yang layak. Ya. Kita pada sisi perorangan, memang kita harus bertanya pada diri kita, apa kita mau berpindah ketika sudah ada angkutan umum gitu. Tapi persoalannya sekarang kita belum punya angkutan umum yang layak, sehingga masyarakat tidak akan mungkin berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jadi masalah terkait dengan persoalan transportasi itu yang menjadi persoalan turunan dari tata ruang itu akan masih tetap terjadi di masa yang akan datang. Kalau masalahnya kondisinya masih sama seperti hari ini. Kalau pemerintah belum mampu menyiapkan fasilitas atau angkutan publik yang layak. Kalau pemerintah sudah mampu menyiapkan, nah itu kemudian persoalan baru lagi buat kita mau pindah atau tidak. Itu saya kira dari saya, Kak Cor. Oke, makasih Kak Cor. Saya kira banyak sekali ya yang bisa kita dapat dari Kak Cor tadi. Kira kenapa tadi saya bilang mungkin saya tanggapi dulu yang disampaikan Kak Cor tadi mengenai pertumbuhan. Paling tidak saya pernyataan saya tadi berdasarkan data dari pertumbuhan penduduk dan juga pertambahan luas lahan di perkotaan. Ya, makanya saya bilang tadi pertumbuhan itu suatu keniscayaan. Ya, kalau kita lihat data ya dari tahun ke tahun, ya pasti bertambah terus ya. Makanya saya menyatakan seperti itu. Apalagi itu yang mendasari saya, nama saya mengatakan pertambahan penduduk makin banyak, kemudian luas lahan bertambah juga. Saya kira makin banyak, dan itu berbanding lurus dengan tadi perkembangan penduduk. Oke, tadi Kak Cor sempat menyampaikan mengenai kota itu ekonomi terus. Memang apakah tren seperti itu perlu kita teruskan atau tidak? Ya seharusnya tidak. Atau paling tidak kalau kita melihat ya secara historis perkembangan kota tentunya ya yang menjadi ya generator atau motor penggerak kota berkembang itu ya adalah kegiatan ekonominya.
kenapa misalnya ada kota-kota kecil, ada kota-kota besar, ya karena memang ya ekonominya yang membuat mereka seperti itu. Kenapa bisa ada kota kecil, kota besar, ya karena memang skala ekonominya berbeda. Sektor ekonomi yang berkembang juga di situ berbeda. Makanya ya kalau kita bicara mengenai kota itu berkembang apa memang ya bisa katakan secara paling tidak yang menurut pandangan saya secara historis memang ekonomi yang ini ekonomi memang yang membuat ya kota bisa menjadi ya besar dan kecil atau sebagainya. Mungkin bisa kita ambil contoh misalnya di zaman Belanda dulu, bagaimana misalnya ya Ternate misalnya menjadi pusat yang mungkin menjadi kota yang maju sebelum komoditi rempah-rempah itu digantikan dengan komoditi gula. Nah, makanya ya kenapa pergeserannya, kenapa kemudian kota-kota maju itu dari tahun ketika pertama kali gula itu menjadi komoditi yang dicari dunia dan sampai sekarang ya kota-kota di Jawa itu berkembang pesat ya. Karena kalau kita lihat lagi ya definisi kota itu ya memang memang definisi kota itu memang kalau kita lihat teori kota siapa atau masa berpikirnya dari mana memang ya dari ekonomi pasar semua memang ya seperti misalnya Burgess dan lain-lain teori berkembang kota termasuk juga Fontunan itu mengenai teori nilai lahan itu ya semua memang mazhab ekonomi memang berkaca dari atau yang mazhab ya dasarnya ya dari ekonomi pasar tadi. Makanya memang ya sampai juga menyentuh pada konsep-konsep kota yang ini yang paling utama itu ini termasuk TOD kan semua basis ekonomi. Tapi ya apakah misalnya tentunya tentunya untuk istilahnya mengantisipasi tentunya ya prinsip-prinsip kota untuk semua itu tentunya perlu tetap dijalankan seperti itu. Idealnya seperti itu. Hanya memang ya kalau kita bicara kota kan ya kompleks sekali. Kompleksnya banyak stakeholder di dalamnya dan memang ya trennya memang sekarang ini memang ya karena memang tadi kita berkaca bahwa ekonomi itu merupakan istilahnya yang menggerakkan kota ya memang yang tidak bisa dipungkiri pengusaha memang yang ini yang mengambil untung ya. Makanya ya secara normatif memang regulasi yang harusnya dibuatkan pemerintah adalah tadi ya biar kota itu bisa dinikmati untuk semua ya istilahnya ya adil untuk semua, kira-kira mungkin seperti itu Kakanda Cora. Oh ya, itu bisa jadi ya. Saya mungkin begini, mungkin lebih konkretnya saya menantang sama Gafar, sama teman-teman, sama pemateri ya. Berani enggak Anda mengatakan bahwa sebenarnya Makassar itu sehat nggak sih? Itu aja. Jadi mungkin itu teman-teman bisa hadirkan lagi dalam diskusi berikutnya pada konteks penyebaran nanti. Mungkin nggak usah dijawab sekarang, ayo kita riset bareng untuk dengan melihat situasi sekarang, terus teman-teman menganalisis sampai teman-teman berani mengatakan bahwa oke, ternyata Makassar sekarang masih sehat, alasannya ini. Mungkin secara dilihat daripada konteks persebarannya masih manusiawi lah ya, atau bisa jadi teman-teman mengatakan bahwa ternyata kemacetan dan penyebarannya sudah sangat tidak manusiawi, alasan-alasannya ini dan seterusnya. Saya hanya memancing untuk mengarah ke situ supaya pembahasannya teman-teman bisa menjadi sangat lebih spesifik dan bunyinya makin keras gitu. Mungkin itu aja sih request saya untuk teman-teman supaya apa yang kita perbincangkan sore ini suatu saat betul-betul bisa mempengaruhi segala stakeholder dan mempengaruhi cara pikir memandang kota dan menghuni kota Makassar. Seperti itu, Far. Terima kasih. Makasih kan, menarik diskusi tapi memang saya kira diskusi begini memang saya kira sangat membantu kita untuk
menemukan ide-ide, karena banyak perspektif yang ini apa, yang kita dengarkan, yang kita dapatkan ya. Sekali lagi makasih rekan lektorat. Ya, oke. Ada mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman. Ada tadi. Oh ini Muhammad Trisno. Pak Kajur, Pak Kajur. Halo. Ya, halo. Nah, Yo, Pak Kajur. pendengar besar sini, Pak. Hei. Ya, selamat. Halo, gimana kabar Pak Gafar, Pak Windra? Alhamdulillah baik Pak Kajur. Alhamdulillah. Maaf saya telat mengikuti tadi. Saya ada acara maulidan di kampus, terus ada acara upacara santri, jadi tidak bisa ikut offline juga. Padahal kita ini mau ikut silaturahmi dengan rekan-rekan yang sepadepokan. Sepadepokan. Ya, jadi saya juga tidak mengikuti secara menyeluruh materi yang disampaikan kanda-kanda tadi. Pada intinya saya menggarisbawahi juga dari statement penanya terakhir, yaitu Kanda Cora tadi, terkait dengan kondisi Makassar, karena nalar ruang kita ini sekarang memang bagaimana kita mengkritisi ya dalam tanda kutip hal-hal yang sifatnya menjadi problem yang ada di Kota Makassar. Tentunya ini nanti akan diperluas lagi ke ranah nasional maupun internasional kalau menjadi basic yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang ataukah merencanakan kalau skala makro maupun mikro. Nah, itu makanya saya memang sangat apresiasi dengan hadirnya nalar ruang ini. Itu memberi ruang bagi kami ini yang di akademisi maupun yang di praktisi yang berkaitan dengan perencanaan tentunya, dan apalagi perancangan seperti itu. Ya, tadi saya juga merasa tertantang itu, apakah kota kita ini sudah sehat? Nah, itu sehat dalam tanda kutip juga ya, sehatnya dalam hal bersaing dalam proyek ataukah masyarakat itu, kalau arti sebenarnya sehat sudah dapat kehidupan yang layak dan sebagainya, itu kan lebih ke makro, lebih ke sosial saya kira ya. Jadi mohon maaf saya belum dapat ini juga karena terlambat untuk mengikuti materinya tadi. Intinya itu ya, saya sangat mengapresiasi dengan adanya ini, dan itu menjadi PR kita bersama untuk mengkaji lebih jauh, karena ini sudah masuk ke, kalau di ranah kita itu sudah masuk di aksesibilitas. Aksesibilitas ya cukup urgent untuk kita follow up dan tindak lanjuti bersama, apalagi sudah ranah kota. Itu kita banyak melihat di dunia itu untuk aksesibilitas yang cukup kontemporer dan sudah ke depan seperti itu. Lalu kota kita ini seperti apa untuk aksesibilitasnya seperti itu. Nah, itu yang saya sesalkan tadi, karena telat mengikuti pemaparan materi dari Kanda Gafar dan Windra tadi seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa dapat materinya nanti di sesi selanjutnya seperti itu. Sukses selalu untuk nalar ruang dan sehat selalu untuk Kanda pemateri. Ya, saya kira cukup untuk ini ya, statement dari saya sebagai anggota nalar ruang yang sangat mengapresiasi adanya forum ini. Oke, maaf saya tidak bisa ini
tidak Ya. bisa kasih ini karena kondisinya tidak memungkinkan. kurang memungkinkan, ya. Estetikanya seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan ke Bang Astor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih teman sudah memberikan statement dan lain-lain sebagainya tentang kita ini, keberadaan kita ini. Kita kembali lagi ke diskusi ini di kota tentang urban sprawl. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan, pendapat, pertanyaan kepada materi dan lain sebagainya. Mungkin ya silakan saja, masih banyak waktu, masih terbuka. Sampai bisa ya, Sampai isi. Ya, atau mungkin kita bisa cukupkan hari ini tentang diskusi kita, transportasi kita. Mungkin semoga apa-apa yang tadi cerita, apa-apa yang dikonsultasikan atau yang dibicarakan, didiskusikan bersama ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, cuan dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat lah. Maaf, kegiatan kita ini kayak sederhana sekali, tapi nggak apa-apa, yang penting ada ruang buat kita saling berdiskusi lah gitu. Iya, mungkin kesimpulannya tadi sudah ada semua dijelaskan satu-satu ya dari teman-teman. Oke, saya tutup mungkin hari ini. Demikian, kita ketemu di nalar ruang berikutnya di bulan November. Kita cerita tentang morfologi kekuasaan kota. Beberapa materi sudah siap. Insya Allah kita mulai. Semoga teman-teman bisa lebih aktif lagi, bisa kritis lagi menanggapi semuanya. Karena di sekitar kita ini banyak masalah teman-teman sebenarnya. Banyak hal-hal yang merisaukan kita. Kalau kita sadar ya, atau mungkin sudah sadar tapi tidak mau tahu kayak gitu. Ya, saking sadarnya sudah makan diri kita sebenarnya. Ya, jadi ruang hadir untuk itu sebenarnya, untuk sama-sama melihat masalah gimana kita belajar bersama, saling share, saling berbagi pendapat dan lain sebagainya, ilmu lah gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Kami dari Nalar Ruang bekerjasama dengan IAI Sulawesi Selatan untuk diskusi ini. Sangat terima kasih sekali. Untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikat, nanti kita lihat di formulir ada screenshot, terus ada follow Instagram dan lain sebagainya ya, teman-teman ikuti aja alur-alurnya itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.